Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD Sudut Telaga kepada Bapak Muhammad Yudi waktu dan tempat kami. Pak Ulil koordinator dalam proyek atau merupakan aksi dan serta komunikasi budaya ini selaku penggerak menjadi budaya yang positif. Saya hormati Bapak Haji Sumar selaku Ketua KKS, yang saya hormati Bapak Haji selaku Ketua KKI Selamat, dan saya bacakan teman-teman itu hebat di SDN Telaga B2 yang kami sayangi dan kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, iman serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan diselenggarakan oleh sekolah ini dengan prinsip yang sangat lucu, yaitu Ibu Rohidya. Jadi hal ini bisa diterapkan di sekolah. Salawat serta salam tetap kepada kerabatnya, kepada keluarganya, semoga juga sama beliau kepada kita semua. Kami selaku kepala sekolah adalah motivator untuk seluruh guru. Kenapa? Karena budaya positif ini adalah keyakinan yang universal yang harus diterapkan di sekolah. Jadi untuk membentuk karakter bagaimana siswa itu menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan itu kita harapkan jadi kontrol terhadap siswa, guru setiap harinya. Keinginan pemerintah, keinginan kita selaku guru atau keseimbangan ekosistem di satuan pendidikan itu menjadi seimbang. Oleh karena itu budaya positif ini sangat diperlukan bagi siswa dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nantinya dengan tumbuhnya seperti itu diharapkan siswa di tahap berikutnya atau tingkatan sekolah yang berikutnya itu menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya di sekolah SD saja untuk penerapannya seperti itu. Karena contohnya jika biarpun kita sudah dewasa ya, sudah menjadi guru, sudah menjadi ini, kadang kita teringat pada kenangan yang lalu. Kadang berpikir kadang di suatu kejadian itu kadang kita berpikir, kok bertabur, iya ingat dia. Kadang seperti itu. Kita mengingat kenangan yang dulu dan itu yang kita ingat itu adalah hal-hal yang baik. Itu yang namanya budaya positif yang harus kita terapkan ke siswa kita masing-masing. Oleh karena itu penerapan ini perlunya kerjasama antara teman sejawat, motivasi kepala sekolah, itu kita harus bersinergi.
Kalau tidak bersinergi, insya Allah yang kelas satunya seperti ini, satunya seperti ini. Jadi penerapan seperti itu kita terapkan bersama-sama dengan contoh yang sudah diterapkan program di Kecamatan Tanjung Bumi. Ini Bapak Korwin juga seperti tanggal 22 itu kita berdoa bersama. Itu juga penanaman karakter yang budaya positif. Jadi membentuk akhlak secara tidak langsung, seperti pramuka, seperti umpamanya ada pakaian adat, kita mengenal. Jadi itu adalah budaya positif yang kita terapkan secara tidak langsung. Tapi suatu saat ketika mereka sudah dewasa, dia akan ingat suatu saat. Suatu saat kita akan ingat seperti itu. Mabuk, jadi yang ingat itu yang baik-baik, tidak akan lupa. Yang diingat itu yang jelek-jelek atau kelemahan dari sekolah tersebut. Jadi suatu saat kita akan mengingat itu. Makanya kita perlu untuk membudayakan budaya positif seperti itu untuk menerapkan atau mengembangkan peningkatan budaya positif dari siswa tersebut untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan berbasis atau berdiferensi untuk profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu kita selaku guru dan tenaga pendidik bagaimana kita caranya memotivasi siswa secara tidak langsung. Jadi kita cek kadang di rapor pendidikan juga ada perundungan seperti ini, hukuman, itu hal-hal yang agak keras lah, itu kan tidak diperbolehkan. Jadi untuk menumbuhkan karakter seperti itu kita harus itu secara tidak langsung kita memberikan kepada siswa. Contoh kecil seperti tadi, ada budaya juga yang diterapkan di sini, masuk ke kelas, ditunggu guru, bersalam-salaman dulu. Itu juga istilahnya itu menampilkan atau membudayakan budaya positif. Jadi kadang guru seperti ini, seumpamanya ada siswa kadang bersalaman kepada guru. Jadi bukan kita tegur lah, kita peringati. Apakah kalian di rumah telah atau sudah bersalaman juga atau pamitan atau sungkemlah kepada orang tua? Jadi seperti itu. Barulah guru. Jadi seperti itu. Jadi yang diutamakan dulu yang di rumah, karena berangkat dulu dari rumah baru ke sekolah. Jadi bukan ke guru saja. Jadi penerapan itu bisa akan diterapkan atau diimplementasikan itu di luar sekolah atau di rumah atau di masyarakat. Adalah saya untuk sekolah itu budaya yang kita terapkan secara tidak langsung. Jadi seperti itu. Jadi dimulai dari apa? Memang dari tenaga pendidiknya. Kalau tenaga pendidiknya itu bisa loyalitas kepada pimpinan, biarpun kadang ada pimpinan yang lebih muda dari tenaga pendidik tersebut, karena loyalitas. Jadi sama seperti siswa kepada guru yang sudah orang tua. Jadi loyalitasnya. Jadi kita harus terapkan budaya tersebut seperti itu, budaya positif di sekolah untuk mengembangkan pelajar sepanjang hayat yang berprofil pelajar Pancasila. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam Wahyudi untuk sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita menuju pada materi inti, yaitu tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Katakan Bapak Ibu, karena saya Dian Novianti itu merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memberikan beberapa materi yang saya dapatkan selama masa pendidikan dengan harapan akan menyebarkan praktek baik dan memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan di sekolah saya dan lingkungan sekitarnya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Nilai positif. Pembiasaan atau sesuatu kegiatan yang bernilai positif
yang di dalamnya mengandung kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter murid sebagai manusia ataupun masyarakat. Dan ini selaras dengan budaya positif yang merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Perlu dicatat ya Bapak Ibu, yang berpihak pada murid. Nah, kenapa berpihak pada murid? Supaya murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana pada modul 1.4 ini ada 6 poin yang paling penting, yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai empati, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, institusi dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu ya, yang saya. Ini bedanya Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selama ini pembiasaan yang kita lakukan itu hanya sebatas sebagai stimulus respon Bapak Ibu ya. Artinya kegiatan itu kita melakukan pembiasaan yang bagus melalui kegiatan yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, baik bentuknya berupa pikiran, perasaan, gerakan ataupun tindakan. Nah sekarang paradigma yang baru yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada kata-kata pendapat menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi kita harus perlu merubah kerangka acuan kita Bapak Ibu. Perubahan itu selalu terjadi Bapak Ibu. Dinamikanya sekarang ini perubahan selalu terjadi. Sekarang tinggal kita menentukan pilihan. Apakah kita akan mengikuti perubahan itu atau tetap stay di tempat? Ya, dengan catatan perubahan yang kita ikuti, kodrat keadaan yang kita ikuti, baik kodrat alam dan kodrat zaman, itu masih dalam proses tuntunan. Kita sebagai guru menuntun murid untuk melalui tumbuh kembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Next. Ya, ini Bapak Ibu sedikit saya sampaikan perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Selama ini kita meyakini bahwa kita sebagai guru, kita yang mengontrol murid. Ya, kita yang mengontrol mereka. Padahal Bapak Ibu itu tidak benar. Sebenarnya mereka yang mengizinkan kita untuk mengontrol diri mereka. Sebenarnya murid yang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan yang positif itu bisa dalam bentuk bujukan sebagai bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid. Yang ketiga, menurut Dr. William Glasser, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Dan yang terakhir, ilusi terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku orang dewasa berhak memaksa mereka sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu sesuai peraturan yang ada. Apa bedanya antara perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol? Saya minta Bapak Ibu bersedia untuk berdiri dan saya harap Bapak Ibu bisa mencari pasangannya. Minta maaf, mungkin saya inginkan menggenggam tangannya dengan kuat. Sudah, Bapak Ibu bayangkan satu Pak. Bapak Ibu bayangkan ya, sesuatu yang paling sangat berharga bagi Bapak Ibu.
karena ini sesuatu yang sangat berharga. Tugas teman sebelahnya adalah mencoba melepaskan agar genggaman tangan temannya Bapak Ibu ini bisa lepas. Silakan dicoba. Dianggap sangat dicintai atau sangat disayangi, berharga. Kemudian Pak Yudi berusaha untuk melepaskan genggaman Pak Sumar. Bisa dengan rayuan, bujukan atau hatikan. Buka, bisa loh. Nah, sekarang saya ingin melihat apakah ada tangan yang bisa terlepas. Apakah ada yang bisa terlepas? Dengan Bapak Alan Selampat. Ada dulu. Ada Boraju. Ya. Ya, Bapak Fendi silahkan membuka genggaman Pak Said. Orang ketang diri ya. Enggak. Mana urusan ganteng enggak. 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 Soalnya udah bareng ada anak. Cantiknya. Apa sebuah Saya akan ganti dengan hal yang lebih baik dari apa yang jangan nanti naruh kata-kata keluar aing mata dere. Bahwa pemegang penuh kontrol diri kita adalah tangan itu tergantung diri kita sendiri. Misalnya tadi Pak Fendi, Pak saya ganti dengan yang lebih bagus, saya ganti dengan yang lebih canggih Pak, tapi karena Bapak Muhammad Said berkeyakinan bahwa ini benda berharga wajib dipertahankan, jadi Bapak Said tidak membuka genggamannya. Berarti Bapak Said memiliki kontrol yang kuat terhadap diri Bapak Said sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang saya pelajari pada materi modul 1.4. Ya. Ini perbedaan, Bapak Ibu bisa lihat slide di depan. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Bahwa pada stimulus respon yang mengambil peranan untuk mengontrol adalah orang lain. Dan kita juga bisa mengontrol orang lain. Tetapi tidak pada teori kontrol, perilaku kita itu memiliki tujuan. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sudah paham ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menjawab? Langsung silakan Pak. Disiplin menurut Bapak seperti apa? Pak Agus mungkin mau menjawab. Disiplin menurut Bapak apa? Iya. Baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolahan kan kita waktu segala hal dalam masyarakat dan kehidupan. Kontrol diri kita sendiri agar mendapatkan suatu tujuan yang nantinya akan mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang ini sering kita sebut sebagai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai sebelumnya apa? Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Di sini sudah saya tuliskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan fondasi dari kita untuk berperilaku. Untuk banyak sekali macamnya nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sekarang ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu nilai-nilai kebajikan yang dicapai anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah dengar kan ya? Sudah hafal apa itu profil pelajar Pancasila? Kalau saya boleh tahu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa poin Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tentang teori motivasi dan hukuman serta penghargaan. Yang saya pelajari, yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini Bapak Ibu, bahwa motivasi perilaku manusia ini ada 3. Itu menurut Diana Gosser. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau menurut Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia ini yang paling optimal pada poin berapa? Pada poin berapa? Pada poin berapa Bapak Ibu? 3 perilaku manusia ini tingkatan paling terendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku hanya untuk menghindari hukuman atau rasa ketidaknyamanan. Yang kedua juga sama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka berperilaku tanpa muncul dari dalam diri mereka sendiri, tetapi membutuhkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang paling sempurna, paling bagus itu adalah motivasi perilaku manusia yang berasal dari diri mereka sendiri, dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi internal. Ya, ini sudah saya bikin slide seperti ini Bapak Ibu, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan itu saya sebut sebagai motivasi eksternal, motivasi dari luar, tidak tumbuh dan sadar dari diri kita sendiri. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu motivasi internal, motivasi yang tumbuh pada diri kita sendiri. Sehingga ketika motivasi ini kita akan muncul dan kita terapkan, maka tujuan untuk mendapatkan disiplin positif itu juga akan tercapai Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan motivasi atau bentuk disiplin sebagai dari luar saja. Ayo nak, kalau kamu disiplin tidak telah, ibu akan kasih roti, contohnya. Kemudian karena hukuman, besok ya, kalau rambutmu tidak dipotong akan ibu gunting misalnya. Kalau kamu terus lambat akan ibu hukum untuk keliling lapangan. Nah ini rasa disiplin yang timbul karena motivasi dari luar. Karena rasa penghargaan, untuk mendapatkan penghargaan, karena rasa ketidaknyamanan. Jadi bukan dari diri mereka sendiri. Nah, disiplin yang mengacu pada identitas gagal. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari hukuman mereka akan mengalami rasa takut, rasa tidak nyaman, kemudian berbohong. Yang merusak hubungan jika salah satu dari kita berprestasi. Mohon maaf, salah satu guru, salah satu staf misalnya, karena dia mengucapkan, Pak Repin super, membukit, mantep, tak tahu semua cara. Itu bentuk penghargaan secara verbal yang diucapkan dan dilakukan, diberikan oleh kepala sekolah. Tetapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa penghargaan itu juga bisa dikategorikan sebagai identitas gagal. Yang kedua, mematikan Bapak Ibu. Nanti akan Ibu kasih hadiah. Dan mereka ketika ada satu atau beberapa orang anak yang menulisnya bagus, maka dia akan dengan sangat percaya dirinya beranggapan seperti ini. Tak oleh hadiah, tapi oleh sedangkan jelas saya lagi nanti akan dapat hadiah. Nah, ini mematikan kreativitas Bapak Ibu, karena mereka tidak akan terus belajar percaya diri, wes, kok boleh
boleh. Nah, ini yang disebut penghargaan termasuk dalam identitas gagal. Next. Dan identitas sukses apabila ada konsekuensi dan restitusi. Saya pribadi Bapak Ibu untuk konsekuensi itu sudah paham dan sangat familiar saya dengar. Tetapi untuk restitusi itu barusan saya dapatkan materinya. Restitusi itu bentuknya menghasilkan tanggung jawab, ada monitoring berkelanjutan. Kita bisa ngomong pelan-pelan ke anak didik kita. Nah, kayak benar, kita sini benar. Tambah ganteng, tambah rajin, berunyah, mau pelak aja, semangat belajar, disiplin. Siapa juga yang untung, siapa juga yang senang. Kalian kan, orang tua kalian kan, pendekatan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya penghargaan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ini pemahaman baru yang saya dapatkan bahwa ternyata bisa juga kita dihukum oleh penghargaan. Ternyata setelah ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ada sedikit kekeliruan. Saya beranggapan seperti beli reward ke anak murid, berarti saya termasuk bagus. Ternyata reward yang salah, penghargaan yang salah itu bisa menghukum murid kita masuk kepada kategori identitas yang gagal. Kok tidak disebut sebagai peraturan kelas? Itu. Kenapa kita menggunakan roda 2, menggunakan helm saat beroda 2? Kenapa kita perlu memakai masker? Kenapa kita mencuci tangan? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu? Kayaknya Bapak Ibu ini ya. Kita ice breaking sebentar. Santi jalan di tempat ya. Nanti ketika lompat, saya minta Bapak Ibu lompat. Ayah lompat. Iya, ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Perempuan banyak muda, anak banyak saja. Uang dan ringgit, anak tak ada udara. Mari rame deh, saya ikutlah anak galonkan. Kelas beda dengan peraturan kelas, lebih bersifat abstrak. Nah, saya sudah melakukan praktek pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah mempraktekkan di kelas saya, Bapak Ibu. Ya. Keyakinan kelas ini bisa dimulai dari kesepakatan kelas. Jadi saya harapkan setelah Bapak Ibu mengikuti aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan di kelas adalah membentuk kelas. Ya, membentuk kesepakatan kelas. Caranya, kesepakatan kelas ini adalah hal-hal baik atau peraturan-peraturan yang dianggap baik yang bisa mendukung proses pembelajaran di kelas. Dari kesepakatan kelas ini akan menimbulkan keyakinan kelas yang akhirnya bersifat universal. Ketika keyakinan kelas berjalan dan diterapkan di lingkungan sekolah, maka semua warga kelas dan warga sekolah akan berkontribusi dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas tersebut. Perlu Bapak Ibu catat bahwa keyakinan kelas ini berkontinu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya membuat kesepakatan kelas, membentuk keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, tetapi melepas begitu saja. Tetapi harus meninjau kembali, mengevaluasi lagi, merefleksi dan mengumpan balik. Jadi terus dipantau. Bersedia Bapak Ibu menerapkan kesepakatan kelas yang akan berakhir menjadi keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Siap ya Bapak Ibu ya? Bersedia ya? Alhamdulillah. Nah ini salah satu dokumentasi saya pribadi saat membuat keyakinan di kelas. Ya. Hal yang pertama itu saya melakukan diskusi.
bertanya kepada mereka, ayo kita bentuk kesepakatan kelas. Apa peraturan kelas apa yang akan kita sepakati? Nah, setelah dari hasil diskusi mereka, kita musyawarah, kita ambil kesepakatan kelas yang mereka setujui, sehingga terbentuk kesepakatan kelas yang ditempel di depan kelas. Jadi semacam ada rambu atau norma, atau bisa disebut lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Jadi anak didik kita itu di kelas memiliki peraturan, memiliki kesepakatan kelas, keyakinan kelas sebagai bentuk disiplin. Ketika disiplin diterapkan, maka budaya positif yang akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, saya juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ada kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima, dan untuk diakui. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan, freedom. Mereka, kebutuhan kita itu tidak terikat pada satu atau dua hal. Kita membutuhkan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power, yaitu pengasuhan. Next. Nah, Bapak Ibu, hal baru yang saya pelajari di modul 1.4 budaya positif ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ini hal baru, Bapak Ibu. Restitusi. Dari awal kita itu selalu saja menjustif, oh mereka melakukan kesalahan. Padahal kalau kita pelajari kesalahan yang mereka lakukan itu kadang adalah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Nah, di restitusi ini kita belajar tentang memperbaiki kesalahan, sehingga murid yang berbuat kesalahan itu bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Next. Ya, ini saya paparkan ciri-ciri dari restitusi. Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian dengan restitusi memperbaiki hubungan. Yang paling penting adanya tawaran, bukan paksaan. Dan fokus pada perbaikan tindakan. Next. Ya, pendekatan restitusi ini bisa membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Jadi ketika murid kita salah, biasanya kita langsung hukum, mereka minder. Kadang berdampak jangka panjang dan jangka pendek. Tetapi dengan restitusi, ketika mereka kesalahan, kita memperbaiki, mengembalikan mereka kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini saya belajar tentang restitusi. Next. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah contoh dari restitusi. Kalau hukuman ini Bapak Ibu, yang paling jelas contoh nyatanya misalnya menyuruh murid berdiri di depan kelas karena mereka melakukan kesalahan, kita panggil, coba berdiri di depan kelas, angkat kakinya satu. Saya pernah merasakan pendidikan yang seperti ini dulu. Ya, kemudian menjewer, itu bentuk dari hukuman. Nah, ini bukan termasuk restitusi, tetapi ada konsekuensi. Konsekuensi ini misalnya kita tak sengaja menumpahkan kopi Bapak atau Ibu guru. Nah, ini kita tidak langsung dihukum Bapak Ibu. Kalau di hukuman itu langsung bukti fisik, langsung kekerasan fisik, tetapi di konsekuensi sudah disepakati duluan. Ingat ya, satu contoh, mau menumpah anak yang di dalam kelas ngepet. Ini kira-kira bentuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena hukuman itu terjadi secara otomatis, langsung. Nah, akan besar, minus sekelera. Ya, itu misalnya. Pelan, misalnya, itu bentuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Ingat ya, mau main lebal, mau tepak ke kaca,
sudah ada kesepakatan. Nah, ketika restitusi itu menasihati dengan kata-kata yang mudah dipahami. Seperti itu. Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Dan begitu Bu, untuk saya